saya pernah di Hong Kong belajar di Six Sigma Institute. Nah, ilmu ini akan saya coba turunkan ke Anda. Jadi, berada dalam pokok bahasan manajemen kualitas. Di Indonesia, ini menjadi satu lapangan pekerjaan khusus bagi Anda yang minat masuk ke industri manufaktur. Tetapi ternyata Six Sigma itu bukan saja sekarang masuk ke industri manufaktur, tetapi masuk juga ke perbankan dan lain sebagainya. Kalau Anda lulus sebagai sarjana manajemen, peluang apa saja yang bisa saya dapatkan? Anda bisa masuk ke industri. Ada satu departemen namanya ada dua departemen. Ada yang namanya quality assurance, ada yang namanya quality control. Ada manajer, ada asisten manajer, ada supervisor di situ. Minimal S1 itu jadi supervisor. Di Indonesia itu industri itu banyak. Jadi ini merupakan peluang kerja bagi Anda untuk masuk sebagai QC, quality control, atau sebagai QA, quality assurance. Apa bedanya QC dengan QA? Quality control itu tugasnya hanya memisahkan mana produk yang cacat, mana produk yang tidak cacat. Sederhana. Misalkan, saya membuat gelas ini. Dalam satu hari saya menghasilkan 1000 unit. Tugas QC adalah hanya memisahkan mana yang cacat, mana yang tidak. Jadi, dia hanya ngecek untuk mengetes kualitas. Gitu. Kalau di Indonesia, ada yang namanya operator QC. Operator QC itu biasanya lulusan SMA. Ya. Tetapi kalau bagian mesin jahit, ya itu bisa lulusan SD atau lulusan SMP. Boleh itu masuk. Tapi kalau yang namanya operator QC, itu minimal adalah lulusan SMA. Kalau S1 bisa masuk peluang kerja itu. Saya dulu pernah di QC 2 tahun. Dari QC naik ke QA. Ya. Nah, jadi quality control itu hanya, kalau operatornya kerjaannya hanya memisahkan mana yang bagus, mana yang jelek. Gitu. Itu yang lulusan SMA. Tapi ada supervisornya. Biasanya satu supervisor membawahi 10 operator. Nah, biasanya ini orang S1. Gitu. Di Indonesia, industri itu banyak. Ada industri kimia, ada industri manufaktur. Industri manufaktur itu banyak. Sepatu, garment, kemudian spare part. Anda bisa masuk kemana-mana. Dan QC merupakan pekerjaan yang enak. Kenapa? Karena dia tidak bersentuhan dengan proses kadang-kadang. Jadi dia tidak wajib untuk membetulkan. Yang dia tahu ini jelek, ini bagus. Yang jelek benerin. Gitu. Jadi dia hanya mengontrol saja, mengontrol quality. Nah, peluang kerja ini banyak. Dan sebagian besar itu wanita masuk situ. Karena wanita cenderung lebih teliti dibandingkan dengan laki-laki. Ya, QC. Nah, ada yang namanya QA. QA adalah quality assurance. Biasanya di atas ini. Kalau ini quality control. Control itu pengendalian. Jadi dia mengendalikan kualitas produk. Kalau QA, quality assurance, menjamin bahwa produk itu bagus. Jadi dia yang menjamin. Kalau QC, kerjaannya itu hanya memisahkan mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi QA, kalau ada produk jelek, what we should do? Apa yang harus kita lakukan? Apakah masih bisa diperbaiki? Bagaimana cara memperbaikinya? Apa? Jadi KW. Sekarang kan ada istilah KW. Ya, kalau di Indonesia itu ada yang namanya factory outlet. Factory outlet itu sebenarnya produk bermerek, tetapi dia tidak masuk standar, sehingga tidak diekspor. Jadi dijual ke pasar lokal. Sebenarnya nggak boleh dijual ke pasar lokal. Boleh dijual, tetapi merek yang ada di belakang punggungnya itu harus disobek. Nah, itu pekerjaan QC. Di Indonesia ada ribuan industri yang menampung untuk proses ini. Peluang kerja Anda itu. Ya. Nah, jadi QA dia harus tahu proses. Nah, makanya saya dulu pernah bercerita, saya pernah di training untuk menjahit.
karena saya diarahkan untuk menjadi QA. Bagaimana mungkin saya bisa menyalahkan orang sementara saya sendiri tidak bisa ngasih solusi? Otomatis saya harus memahami teknik. Ya, Anda bikin spidol nih, jelek, Anda putuskan jelek, QA harus, waduh gimana ya caranya? Sebab kalau misalkan ini tidak berangkat, otomatis perusahaan rugi. Kalau dari 10 yang bagus 9, 1 jelek, ya lumayan lah. Tetapi kalau misalkan yang jelek 5, si QA harus cari jalan gimana caranya memperbaiki yang ini. Oke? Jadi itulah materinya. Nah sekarang ada yang namanya Six Sigma, 6 Sigma. Sekarang orang sering menyebut defect per million opportunity. Defect itu cacat per million, dari sekian juta opportunity, dari sekian juta peluang. Perusahaan dikatakan bagus kalau misalkan produk cacatnya itu sangat kecil. Dari 1000 yang dia buat, paling cacatnya itu 4 atau 3. Contoh, apakah itu masuk industri? Semua tidak. Di Hong Kong, MTR itu sudah dapat Six Sigma. Dari sekian ribu kedatangan MTR, hanya telat sekian menit selama 1 bulan misalkan. Coba lihat di Hong Kong, berapa menit per kedatangan? Dia on time kan? Iya. Iya kan, on time. Hong Kong kalau nggak salah dia sudah masuk, belum 6 Sigma ya. Kalau 6 Sigma itu sangat kecil, 0,00 sekian cacat dari sekian ribu produk. Jadi MTR itu telatnya itu hanya 0,00 sekian kali saja dari setiap kedatangan. Makanya setiap 5 menit pasti ada. Setiap 5 menit pasti ada. Kalau di kita mungkin nggak gitu ya. Makanya di kita agak susah Six Sigma ini. Kenapa? Aduh, pesawat aja bisa telat. Itu Gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang di Indonesia, industri sudah mulai menerapkan Six Sigma. Nah, jadi Six Sigma merupakan metode yang terstruktur dan fact-based yang merupakan penerapan metode statistik dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional yang berakibat pada peningkatan nilai. Gini, cacat itu wajar, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya produk berikutnya itu tidak ada yang cacat lagi? Gitu ya. Bagaimana caranya? Supaya produk berikutnya supaya tidak ada yang cacat lagi. Nah, menurut Vincent Gasper dalam bukunya berjudul Pedoman Implementasi Program Six Sigma adalah apa yang harus dilakukan oleh Six Sigma? 1. Pengurangan cycle time. Apa itu cycle time? Cycle time itu adalah waktu siklus. Jadi, kalau misalkan Anda membuat gelas ini, waktu untuk membuat satu gelas misalkan 10 menit, misalkan untuk bikin ini satu ya, 10 menit. Nah, dengan adanya Six Sigma, Anda harus berpikir gimana caranya supaya waktunya jadi ya 4 menit atau mempercepat waktu siklus. Jadi waktu siklus adalah waktu mulai memproses sampai jadi untuk satu unit produk. Itu satu siklus. Kemudian yang kedua, pengurangan jumlah produk cacat. 1 jam saya mampu memproduksi ini 100. Dari 100 berapa yang cacat? Kalau misalkan dari 110 yang cacat, berarti kan 10%. 10 per 100. Kalau misalkan dari 101 yang cacat, berarti kan 1%. 1 per 100. Kalau Six Sigma, 0,00 sekian. Mendekati sempurna. Gitu. Kemudian C, kepuasan pelanggan. Untuk apa Pak kita susah-susah motor ini? Tujuan utama akhirnya adalah customer satisfaction. Coba Anda lihat MTR, telat aja 2 menit kerasa gitu kan. Orang sudah numpuk. Dampaknya orang akan komplain. Nah, jadi tujuan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Jadi Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi Six Sigma itu akan menjadi sebuah budaya. Pada saat dia menemukan kecacatan, harus dengan solusi. Bagaimana caranya supaya cacat itu tidak terjadi lagi? Gitu. Jadi ini ilmu statistik sebenarnya. Saya kasih tahu. Di dalam Six Sigma itu ada istilah DPMO.
million opportunity. Jadi defect per million opportunity. Defect itu adalah cacat. Cacat. Ya, per million. Sekian per 1 juta. Opportunity. Peluang. Dari sekian jumlah produk, berapa peluang untuk cacatnya? Jadi, di dalam Six Sigma, Anda harus bisa memperkirakan dari sekian juta produk, itu peluang cacatnya itu berapa persen? Kemungkinan kita akan menghasilkan produk cacatnya itu berapa persen? Ya. Nah, biasanya dalam Six Sigma kita akan menghitungnya ada yang namanya DPU, defect per unit. Perhatikan, kalau dalam gelas ada berapa cacatnya? Mungkin dalam bahasa kita bopak gitu ya. Ya, di sini saya lihat ada kan 1, di dalam ada 2, dihitung. Berarti dalam 1 unit ada tutup ini ada 2 cacat. Ini yang disebut dengan defect per unit. Cacat dalam 1 unit. Gitu. Kemudian yang kedua, DPMO, defect per million opportunity. Rumusnya itu, jadi kalau DPU ada rumusnya ya. Defect per unit itu adalah total kerusakan per total produksi. Jadi kalau dalam 1 hari Anda memproduksi katakanlah 1000, ya, yang cacat ternyata 100, berarti berapa DPU-nya? 100 dibagi 0,1 defect per unit. Kalau DPMO adalah defect per million opportunity. Nah, kalau ini kan dapat 0,1. Kalau DPMO itu sama dengan berapa? DPU kali 1 juta dibagi probabilitas kerusakan. Nah, probabilitas itu kemungkinan untuk mengalami kerusakan. Berapa persen kemungkinannya? Probability. Mungkin. Anda bisa memperkirakan ya. Kalau saya masak adonannya seperti ini, saya pernah merasakan gitu ya. Oh, Anda suka ngomong kayak gini. Kayaknya nih gagal ini. Kadang-kadang kan begitu ya. Kayaknya ini saya kebanyakan tepungnya ini. Gitu kan? Berarti Anda sudah melakukan probabilitas. Probably this process failed. Gitu. Kemungkinan nih proses ini gagal. Nah, itulah yang disebut dengan probabilitas rusak. Sehingga Anda bisa menghitung DPMO. Nah, di sini saya akan melihat